Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Tahukah teman-teman sekalian, teman-teman guru honorer P1, P2, P3, dan P4, tepat di tanggal 1 Maret kemarin, pemerintah telah menerbitkan sebuah keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 149 tahun 2023 tentang penyesuaian penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara untuk jabatan fungsional guru di lingkungan pemerintah daerah tahun anggaran 2022. Nah, keputusan Menpan RB ini mengubah beberapa hal ya, berdampak kepada beberapa hal dalam penetapan kelulusan P3 guru tahun 2022. Seperti apa lebih jelasnya, namun sebelum kita bahas, kita masuk di pembahasan. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Jadi teman-teman, untuk hari ini adalah masuk di dalam jawab sanggah di hari yang pertama seperti jadwal yang tertera dalam guru-p3k.kemdikbud.go.id. Hari ini adalah tanggal 13 bulan Maret, artinya adalah jawab sanggah di hari pertama sampai tanggal 19 Maret tahun 2023. Pemerintah atau Panselnas menjawab sanggahan dari seluruh peserta baik P1, P2, P3, dan pelamar umum. Masa sanggah sudah selesai, namun beberapa persoalan justru muncul ya di masa sanggah. Kita bisa lihat di sini ada 4 jeritan peserta P3 Guru 22 menangis saat bertemu dengan Prof. Nunuk Suryani. Kita bisa lihat untuk poin-poin pentingnya adalah yang pertama, ini adalah hal yang terjadi ya ketika memang di masa sanggah itu ataupun masuk di masa sanggah itu banyak problem-problem yang muncul bagi para peserta. Nah, ini yang pertama adalah tidak semua guru honorer bisa mengajukan sanggahan. Seperti yang saya sudah beritakan sebelumnya bahwa ada guru-guru yang memang belum bisa melakukan sanggah, bahkan tidak bisa sampai dengan hari terakhir proses masa sanggah untuk hasil keputusan P3 guru tahun 2022. Nah, kondisi ini didominasi oleh guru yang P1 yang tidak bisa melakukan resum. Juga ada beberapa kasus P3 ya, P3 dan P2 yang tidak bisa melakukan resum ya, untuk beberapa daerah, terutama guru-guru yang memang bermasalah sebenarnya di sekolah induknya ada formasi, namun di data SSCASN di akun mereka terdapat notifikasi tidak ada formasi dan tidak bisa melakukan resum. Nah, ini ternyata tidak bisa disanggah ya oleh sistem SSCASN. Nah, kemudian yang kedua adalah Profesor Nunuk tidak bisa membantu 3043 guru P1 yang dibatalkan. Ini memang tidak bisa. Bu Nunuk Suryani sudah melakukan pertemuan dengan guru-guru tersebut dan mereka kecewa karena Bu Nunuk Suryani tidak bisa membantu mereka, hanya bisa menjanjikan atau memberikan saran untuk mengikuti di P3K guru tahun 2023 ini. Nah, kemudian ini untuk poin yang kedua ya. Untuk yang ketiga adalah ada formasi yang tiba-tiba hilang ya, tiba-tiba hilang. Ini masih dari pertemuan dengan Bu Nunuk Suryani ya. Bu Dewi itu mengecek bahwa data yang dimiliki P1 ternyata dengan data yang dimiliki oleh Bu Nunuk Suryani itu memiliki perbedaan. Ada formasi yang baru muncul padahal sebelumnya tidak ada di pengumuman. Ada formasi yang baru muncul bahwa sebelumnya tidak ada pengumuman. Artinya di pengumuman awal, pengumuman jumlah formasi, lokasi tersebut tidak ada. Justru disodorkan oleh Bu Nunuk Suryani ternyata ada formasi yang muncul. Dia mengatakan dari penjelasan Dirjen Nunuk dan disandingkan dengan laporan P1 batal penempatan, seolah-olah ini ada kaitannya dengan Pemda. Nah, untuk menjawab hal ini kami coba kaitkan dengan tadi ya, kaitkan dengan surat yang diterbitkan oleh Menteri PAN di tanggal 1 Maret. Kita coba lihat. Nah, ini jelas bahwa surat ini adalah berisi penyesuaian penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara untuk jabatan fungsional guru di lingkungan daerah tahun 2022. Ini dia. Berarti jelas ini adalah mengatur penyesuaian. Entah yang disesuaikan jumlahnya atau lokasi penempatannya, kita coba cermati. Nah, kita langsung ke memutuskan menetapkan keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang penyesuaian penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara untuk jabatan fungsional guru di lingkungan pemerintah daerah tahun anggaran 2022. Jadi yang kemarin diumumkan. Ke-1, penyesuaian penetapan rincian kebutuhan pegawai aparatur sipil negara untuk jabatan fungsional guru di lingkungan pemerintah daerah sejumlah 108.659 di 472 instansi dengan rincian ada di lampiran ya teman-teman. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara tersebut dilakukan oleh masing-masing pejabat pembina kepegawaian daerah pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat menteri ini dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Jadi formasi yang disesuaikan tadi pelaksanaan pengisiannya itu diserahkan kepada PPK, kemudian aturannya adalah sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian yang ketiga, segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat menteri ini. Ini yang ketiga. Jadi dengan adanya perubahan, kemudian yang biaya yang timbul itu dibebankan kepada DIPA pemerintah daerah. Keempat, keputusan menteri ini dimulai sejak berlaku tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta 1 Maret 2023. Nah, ini ditetapkan di tanggal 1 Maret tahun 2023. Sedangkan untuk pengumuman hasil seleksi ya itu dilaksanakan di tanggal 8 sampai dengan 9 Maret yang sebelumnya muncul surat pembatalan 3000 P1 ya. Nah, kalau teman-teman cermati, apakah surat ini kemudian mengubah jumlah formasi ataukah merubah lokasi penempatan, ataukah kemudian sekolah yang awalnya tidak terdapat formasi kemudian tiba-tiba muncul formasinya? Kita coba lihat di lampiran, kita ambil saja secara acak sebagai contoh saja. Ini ada di pemerintah Aceh, kita lihat. Nah, untuk pemerintah Aceh alokasi P3K sebelumnya adalah 71. Ini ya, kita lihat di Aceh untuk jabatan ahli pertama guru agama Islam alokasi P3K semula 71, alokasi P3K 71 menjadi 71. Jadi ketika disesuaikan sebenarnya jumlahnya sama 71. Namun ketika kita cermati secara lebih rinci bahwa di sini sebenarnya yang disesuaikan adalah lokasinya. Kita bisa lihat. Misalkan di ini yang pertama ada SMA Negeri 1 Kota Jantu. Kemudian di sini menjadi SLB Negeri Kota Jantu. SMA Negeri 1 Peukan Baru, SMA Negeri 1 Cot Girek. Maaf ini kalau bacanya salah. Kemudian ke bawah ternyata memang ada beberapa, maksud kami adalah tempatnya yang berbeda ya, lokasinya yang berbeda. Berarti dipindahkan dari sekolah sebelumnya tidak ada menjadi sekolah yang lain. Nah, ini berarti bisa kita asumsikan bahwa tadi yang disampaikan oleh forum guru lulus passing grade tersebut berarti adalah akibat dari penyesuaian dengan adanya keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tahun 2023. Nah, ini bisa teman-teman lihat walaupun ini sebenarnya tidak merubah apapun ya, karena keputusan dari panselnya sudah ditetapkan di tanggal pengumuman, kemudian masa sanggah juga sudah selesai. Namun jangan kecewa teman-teman, apakah ini permainan Pemda, apakah ini permainan dari PPK? Bisa kita jawab tidak, bukan. Kenapa bukan? Karena kalau kita lihat di Permen Pan RB nomor tahun 2022 yang mengatur tentang P3K guru tahun 2022, di situ memang di mekanisme penempatan itu kita sudah paham
Nah ini teman-teman, sekedar mengingatkan ya. Jadi menurut kami itu bukan permainan Pemda ya, tapi adalah sebuah pelaksanaan dari Permenpan yang mengatur tentang seleksi P3K tahun 22. Kita coba lihat ini penjelasannya, bahwa di sekolah pemerintah daerah itu ada formasi yang disebar di 4 sekolah. Formasi hanya dibuka di sekolah A dan di sekolah B. Sekolah A dan sekolah B. Namun guru di sekolah A dan di sekolah B itu pelamarnya tidak lolos. Yang nilai tertinggi atau yang lolos adalah sekolah C dan sekolah D. Padahal di sekolah C dan sekolah D itu tidak ada formasi. Nah, maka formasinya dipindahkan ke sekolah C atau D dan D. Jadi formasinya dipindah dari sekolah A ke sekolah C, sekolah B ke sekolah D, atau yang B ke C, A ke D. Tidak tahu kita bagaimana mekanismenya. Yang terpenting adalah guru di sekolah A tidak tergeser, honorer sekolah A dan B tidak tergeser walaupun mereka tidak lolos. Nilainya lebih rendah maka tidak lolos. Nah ini teman-teman, yang dipindahkan adalah formasinya sesuai dengan penjelasan atau mekanisme ini. Maka kalau kita lihat di sini di Permenpan, maksud kami adalah keputusan Menpan ini sebenarnya adalah pelaksanaan dari mekanisme tadi, pelaksanaan dari peraturan Permenpan nomor 20 ya tahun 2022 tentang pelaksanaan P3K jabatan fungsional guru di tahun 2022. Nah ini teman-teman, yang kami bahas mengenai dengan surat atau Menpan yang keputusan Menpan yang terbit, kemudian menjawab juga dari beberapa pertanyaan ya, kenapa tiba-tiba ada formasi yang hilang, kemudian formasi yang muncul dalam pengumuman P3K Guru tahun 2022 kemarin. Terima kasih telah menyimak, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.